Orang yang menyembah manusia, meminta hidup kekal kepada manusia adalah orang gila. Tidak tahu apa-apa. Paling bodoh di dunia. Saya setuju. Setuju Gus Sandi. Saya sangat setuju. Kata Yesus, kata Paulus, kata Paulus, bersunat atau tidak itu tidak penting. Yang penting kita ikut perintah Tuhan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ya, yang bersunat tuh bersunatlah, yang tidak janganlah. Jadi Anda ingin ikuti Paulus atau ikuti Allah? Aduh, yang saya berkata tadi, nabi-nabi palsu itu contohnya ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ya mereka rubah, langgar. Kasihan sekali ya. Tidak ada tanda palsu gitu. Sebab yang tidak bersunat pun Tuhan terima. Bersunat pun Tuhan terima. Ya, betul. Yang bersunat pun Tuhan terima, yang tidak bersunat pun Tuhan terima. Ya, seperti apa yang Petrus bermimpi begitu kan? Orang bersunat pun diterima. Tapi begini Bang, maaf Bang ya. Saya ingin luruskan. Kalau mau ikuti Paulus ya makan babi ya. Ibadah hari Minggu itu ikut Paulus. Jangan ikut setengah-setengah begitu Bang ya. Oh, tidak data bahwa Paulus itu makan babi ataupun makan haram. Kalau ada ayat mengatakan bahwa Paulus makan babi, makan haram, tolong postkan ya. Sebab Paulus ini berturut-turut dia bersahabat ya bersama-sama dengan orang Yahudi. Dia meyakinkan orang-orang Yahudi. Makanya Ya Bang, begini Bang, Paulus sunat. Ya, seperti apa yang tertulis bahwa Paulus itu orang Yahudi berarti dia sunat. Ya, kalau soal makan babi, ya Paulus kan telah membatalkan hukum-hukum Taurat. Berarti hari Sabat juga dibatalkan, termasuk makan makanan haram. Tapi coba abang ini cocok ini abang diskusi sama. saya sudah jelaskan hukum makanan, hukum 10 firman itu kekal. Yang dimansuhkan adalah hukum korban karena telah digenapi Yesus. Ya, korban tidak perlu lagi sebab ada korban yang sejati yaitu Yesus. Lalu kalau melanggar 10 hukum itu dapat hukuman apa Bang? Hukumannya apa tuh Bang? Ya, kalau makan babi itu dapat hukuman apa? Tidak. Ya betul, Yesus mengajarkan penyelamatan. Penyelamatan itu kalau ikut dia, begitu kan? Tapi coba abang apa nih? Abang coba baca setiap perkataan Yesus ya. Setiap perkataan Yesus, mau selamat itu bagaimana? Coba abang baca. Hidup yang kekal itu abang tahu kan surga, ya hidup di surga itu kekal. Mengenal satu-satunya Allah yang esa dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Nah, itu abang paham atau tidak? Itu hidup yang kekal. Bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan yang akan masuk ke kerjaan surga. Ingat Bang, jadi walaupun abang memanggil Yesus Tuhan, tapi kalau tidak mengikuti perintah Bapaknya Yesus, ya seperti perjanjian Allah dengan Abraham, itu kan perintah ya Allah itu kan, bukan perintah Yesus tapi Allah, begitu kan? Perjanjian kekal Allah dengan Abraham itu kan sunat. Kalau abang tidak ikuti ya maaf saja Bang. Yesus berkata, "Inyalah engkau pembuat kejahatan." Matius 23. Lalu kalau melanggar 10 hukum itu dapat hukuman apa Bang? Hukumannya apa tuh Bang? Ya, kalau makan babi itu dapat hukuman apa? Tidak kuduskan hari Sabat itu dapat hukuman apa? Coba abang paparkan biar orang Kristen sini tahu. Yang Tuhan itu tidak melakukan kehendak Tuhan, ya. Melanggar 10 firman. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Mereka mengucapkan Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang tercatat dalam hukum. Mereka yang tidak menuruti firman Tuhan,
firman Tuhanlah yang menghakimi mereka di akhir zaman, ya, bukan sekarang. Ya, apa perintah Tuhan itu? Saya mau tanya, apa perintah Tuhan itu? Iya, dihakimi, tapi mereka dihukum sebagai apa? Mereka dihukum bagaimana? Ya, penghukuman mereka itu bagaimana? Soalnya di dalam Bible itu yang saya baca itu, Bang, ya saat itu saat hari penghakiman itu ini Tuhan akan memisahkan mana domba, mana kambing. Begitu kan? Yang domba memanggil Yesus Tuhan, yang kambing juga memanggil Yesus Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Matius. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan itu ternyata domba dan kambing. Kalau kami umat Islam ya bukan domba, bukan kambing, Bang. Ya karena kami tidak memanggil Yesus Tuhan, tidak bernubuat dengan nama Yesus. Sekarang yang jadi kambing itu hukumannya apa, Bang? Tuhan memerintah jangan makan babi. Tuhan memerintah kuduskanlah hari Sabat. Ya, perjanjian Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun itu adalah sunat. Perjanjian Tuhan dengan Abraham itu kekal, kata Tuhan. Berarti tidak bisa dirubah-rubah. Perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham itu bagaimana tuh? Sunat itu tanda bangsa, ya. Kita bukan bangsa Yahudi. Sunat adalah tanda bangsa keturunan Abraham. Kalau Anda berkata sunat itu untuk hanya bangsa Yahudi, ya hukum Taurat itu hanya bangsa Yahudi, kan hukum Taurat itu kan dibawa oleh Musa. Musa itu kan ditunjukkan untuk bangsa Yahudi. Berarti termasuk dengan apa nih? Babi, karena itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu kan kitabnya orang Yahudi. Ini bercerita kalau soal ya apa nih, hari Sabat itu kan untuk orang Yahudi. Ini kalau bercerita tentang orang Yahudi, Bang. Ya, tapi ini kan memang tertulis dalam Bible Anda. Kecuali tidak tertulis itu boleh Anda mengatakan itu untuk orang Yahudi. Tapi ini kan bukti-bukti nyata tertulis sunat itu perjanjian Allah kekal dengan Abraham. Begitu kan? Bukan hanya keturunan Abraham, tapi siapa saja. Begitu. Coba abang baca tuh, siapa saja yang tinggal di rumah Abraham atau di rumah anaknya Abraham atau pokoknya itu cucu-cucu sampai itu perjanjian kekal, Bang, tidak bisa dihilangkan. Jadi jangan pilih-pilih lah, Bang. Sunat itu tidak sakit, cuma sedikit saja yang dipotong tuh, Bang. Bagaimana bertentangan? Saya beribadah pada hari Sabat. Saya mengikuti 10 hukum Musa. Bagaimana bertentangan? Bertentangannya karena apa? Musa mengatakan Tuhan itu tidak jadi manusia, Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan manusia. Begitu, Bang. Muhammad manusia. Kamu katakan memang penyelamat. Apalagi Yesus. Dia manusia juga Allah. Oh, jadi Yesus itu manusia juga Allah. Berarti Allah kalian juga sunat. Wah, kenapa umatnya tidak sunat ya? Udah terkandung di dalam 10 firman, ya. Tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh digebalkan. Ini sudah saya jelaskan, ya. Sunat tiada arti kalau melanggar hukum, ya. Itu sunat palsu. Maaf, Bang, di dalam 10 hukum itu tidak ada mengatakan bahwa Allah itu akan jadi manusia, begitu, Bang. Ya, maaf lagi, Bang. Saya sudah baca, Bang. Tidak ada itu ya. Dalam 10 hukum Allah akan menjadi manusia. Tidak ada ajaran Yesus sunat. Tapi tiada masalah. Bersunat atau tidak bersunat sama saja, ya. Sunat pun kalau tidak mengikuti perintah Tuhan, sunat itu tidak berarti. Iya, tidak semuanya tercantum di dalam hukum 10 hukum. Mau rujuk juga apa yang dikatakan oleh para nabi melalui nubuatan-nubuatannya. Oh, jadi Yesus tidak mengajarkan sunat. Tapi Yesus sunat, berarti Allah juga sunat.
Itu kan Anda tahu, lalu Anda berkata ya ada di dalam 10 hukum, sudah tertulis dalam 10 hukum. Ya saya baca tidak ada itu Tuhan jadi manusia dalam 10 hukum begitu Bang. Jadi apa yang maksud saya apa yang tertulis itulah yang dikatakan, jangan ditambah-tambah begitu Bang. Ya, abang ini kan ya Advent itu kan berarti bertahan dengan Bible. Apa yang tertulis dalam Bible itu yang harus dikatakan. Jangan tidak tertulis lalu abang berkata wah ini begini ya, itu kan berarti gimana ya, itu kata Yesus bilang menambah. Atau bagaimana Bang, sedangkan Yesus mengatakan jangan menambah atau mengurangi. Bagaimana ini abang sudah menambah, abang sudah kurangi, ya itu kan tidak enak juga Bang ya. Berarti abang tidak mengikuti apa yang Yesus katakan. Betul, betul. Kamu bukan umat Isa. Sebab kamu penuh niat palsu. Kalau kamu ikut Yesus, itu barulah sunat original. Ya. Bukankah Yesus itu ikuti Abraham, ajaran perjanjian Abraham? Bukan perjanjian Yesus itu perjanjian Abraham, bukan perjanjian Musa itu perjanjian Abraham. Ya. Jadi kalau sunat itu berarti ikut Abraham, bukan ikut Yesus atau Musa. Nubuatan telah dicatatkan oleh para nabi, ya. Perjanjian Abraham dengan Tuhan, ya. Iya, nubuatan telah dicatat oleh para nabi ya, nubuatan juga dicatat oleh Yesus ya, dikatakan oleh Yesus, para nabi juga membuat nubuatan-nubuatan itu. Tapi ini kan bercerita soal 10 hukum. Ya, kata Anda itu sudah tertulis dalam 10 hukum ya, soal Tuhan menjadi manusia. Ya, saya tanya di mana tertulis. Anda ya berkata ya tidak ada yang tertulis itu. Nubuatan itu dengan 10 hukum itu beda Bang ya, maaf itu beda Bang. Tapi ini perjanjian Abraham dengan Allah atau sunatnya Yesus itu ya, kenapa Anda tidak lakukan itu yang membuat kami heran begitu Bang ya, kami heran begitu. Sedangkan itu perjanjian Allah dengan Abraham kekal, itu perjanjian kekal. Yesus saja Tuhan Anda ya lakukan itu. Iya, perjanjian Abraham dengan Allah atau dengan Tuhan terserah Anda lah. Tapi buktinya kan Yesus juga sunat, begitu kan? Kenapa kalian tidak sunat? Oh bukan Bang ya. Nabi Muhammad mengikuti milanya Ibrahim, ya perjanjian Ibrahim dengan Allah, begitu Bang. Jadi kalau bilang apa nih kami percaya, memang kami percaya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ikuti apa yang diajarkan oleh para nabi, begitu Bang. Bertentangan soal apa tuh Bang? Coba abang paparkan, bertentangan itu dalam hal apa? Siapa kata kami tidak buat? Coba cek dalam Alkitab. Apa kata Alkitab? Guru yang betul adalah Tuhan. Ya. Tuhan kita yang benar-benar adalah Tuhan, bukan manusia. Iya, betul. Yesus itu sunat, ya. Tapi tidak ajaran Yesus boleh disunat. Yang Anda buat apa? Sekarang saya tanya. Apa yang tertulis dalam Bible yang Anda buat? Kamu silap bro, Bang. Ya. Nabi Muhammad sudah pun menginjak-injak hukum Tuhan, yaitu hukum Sabat. Ya, tidak sama. Banyak lagi bukti lain. Ya, bukan itu saja. Lalu apa yang Yesus ajarkan? Sekarang saya tanya ya. Menurut Bible apa yang Yesus ajarkan? Ingat, jangan berasumsi, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Apa yang Yesus ajarkan? Pertentangan artinya kamu mengubah ketetapan Tuhan. Lalu bertentangan, apakah itu tidak bertentangan? Mengubah itu bukankah itu bertentangan dengan hukum asli?
berarti abang tidak dengar dari atas ya. Kawan-kawan saudara-saudara saya mengatakan bahwa kami beribadah itu bukan hanya hari Sabat. Begitu bang ya. Harap abang paham itu bang. Yang kita buat adalah kita mengikuti 10 firman itu dan kita beriman kepada Yesus Kristus. Itulah yang kita buat. Yesus mengajarkan kebaikan, ya, dimana Yesus buat ketika dia berada di dunia. Ya, saya paham kamu beribadah setiap hari, tapi kami beribadah yang ditentukan Tuhan, dan tiada masalah kami beribadah pada hari lain, tapi kami tidak dapat mengatakan hari lain itu hari Sabat. Pahami itu, bro. Kenapa Anda bermasalah? Kitab suci kami Al-Quran. Kami merubah apa? Al-Quran datang itu menyempurna, bukan merubah, menyempurnakan. Ya, kenapa Anda tidak tegur Paus, ya, yang merubah hukum Tuhan itu? Kuduskanlah hari Sabat, mereka bagaimana buat? Ya, coba Anda protes itu sama Paus itu, ya. Ini tahu Paus keberapa sekarang ini? Coba Anda protes dia. Protes itu Katolik, protes Protestan, begitu. Jangan Anda memprotes kitab yang beda dengan Anda, begitu. Kami punya Al-Quran. Lalu Anda memprotes, bilang kenapa Anda melanggar 10 hukum dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam Bible. Ya, dalam Bible kenapa Anda tidak katakan kepada Paus, kepada Katolik, kepada Protestan, ya, Pantekosta, Galvari, dan masih banyak lagi itu. Coba Anda paparkan kepada mereka biar mereka sadar. Kalau Al-Quran kamu sempurna, mengapa hari Sabat itu ditiadakan? Sedangkan hukum itu adalah hukum kekalan, ya. Maaf bang, maaf lagi ya. Karena yang setahu saya ibadah itu waktu orang-orang ya Advent lah. Ibadah bukan hanya hari Sabat. Ada ibadah kaum bapa ya. Ada ibadah rumah tangga RK itu. Nah, mereka datang ke rumah. Itu bukan hanya hari Sabat bang. Ya, itu yang saya tahu bang. Maaf kalau salah bang. Karena yang saya lihat begitu bang. Apalagi kalau ada orang yang kurang masuk ke tempat ibadah, kurang masuk gereja begitu. Nah, tiba-tiba pendeta sudah datang di rumah mereka ya untuk doakan, beribadah di rumah mereka. Betul atau tidak bang? Jadi ya bagaimana ya bang? Beda dengan Islam. Islam itu punya aturan beribadah dari Senin sampai Minggu. Kalau di dalam kekristenan itu atau dalam Bible, Yesus saya tidak mengajarkan ibadah itu bagaimana. Tidak ada ditiadakan ya. Kisahnya hari Sabat itu coba abang baca dalam Al-Quran. Coba abang baca baik-baik bang. Lalu abang hayati kata per kata, kalimat per kalimat. Maksud dari Al-Quran itu apa? Ya, kami beribadah setiap hari bang. Iya, betul bang. Ya, kalau soal ibadah itu tidak masalah. Masalahnya kita beribadah, kita menyebut hari itu adalah hari Sabat, ya. Itu yang salah. Iya, betul. Kami pun berdoa tiap-tiap saat. Ya, tapi kami tidak pernah menyebut Senin itu hari Sabat, Selasa itu hari Sabat, Rabu itu hari Sabat. Hanya satu saja hari Sabat, yaitu Sabtu yang dihaskan Tuhan untuk hari ibadah untuknya. Ya, pahami itu bang. Iya bang, tapi waktu ibadah kan bukan hanya hari Sabat, begitu kan? Ya ini memang hari besarnya sih hari Sabat ya. Tapi setiap kita lihat ya ternyata bukan hanya hari Sabat yang ibadah. Ya terserah hari apa itu. Ya terserah pendeta, terserah majelis, begitu kan? Nah, di sini kita bisa tahu, wow, ternyata ini
ajaran ibadah, tata cara ibadah itu tidak diajarkan oleh Yesus atau diajarkan. Ini sekarang saya tanya, apakah Yesus mengajarkan tata cara ibadah atau tidak? Pentakosta adalah ajaran Yesus bagaimana beribadah kepada Allah, ya, melalui rasul-rasulnya. Oh, berarti Paulus juga menyimpang begitu, ya? Paulus juga menyimpang. Coba Anda baca tuh ya, apa ya surat-surat Paulus itu. Berarti dia juga menyimpang. Orang yang menyimpang kok isi dalam Bible itu. Bang, Pantai Costa ajaran dari Yesus kata Abang. Tapi ibadahnya kok hari Minggu? Ya, mereka makan babi. Apa itu yang Yesus ajarkan? Sekarang saya tanya sama Abang. Tidak data Paulus menyimpang, ya. Paulus beribadah tiap hari Sabtu, ya. Tidak ada penyimpangan Paulus. Dia mengajarkan hukum Taurat, ya. Siapa kata ibadah hari Minggu? Ya. Kalau ada perintah Yesus makan babi, sila poskan kepada saya di mana ayat tercatat. Coba Abang baca baik-baik ya. Apakah dengan mengatakan orang itu terkutuk, terhina, itu ajaran baik? Sedangkan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu Paulus langgar. Ya Bang? Coba Abang baca dulu ajaran-ajaran Paulus itu. Abang baca baik-baik Bang. Hayati kata per kata, kalimat per kalimat. Begitu Bang. Jadi di sini abang juga mungkin kurang paham apa perkataan surat-surat Paulus itu, ya. Hukum Taurat telah dihilangkan, aduh. Sedangkan itu perjanjian Allah langsung, ya. Itu tetapan Allah langsung. Itu gimana tuh Bang? Sunnah dihilangkan, banyak lagi itu Bang, ya. Coba Abang nanti Abang baca baik-baik dah, Bang. Harus Abang baca dulu Bang, biar Abang paham maksud saya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama manusia? Aduh, Bang, tidak usah siapa kata. Ini bukti yang ada, Bang. Coba Abang buka YouTube lalu buka ya. Pantai Costa itu ibadahnya kapan? Coba Abang buka saja, Bang. Ya, buka YouTube, buka Google ya. Zaman sudah modern ini, Bang. Coba Abang buka lalu lihat hari Minggu ibadahnya ya, Bang. Iya, di orang Pentakosta pada hari Ahad, mereka tidak menyebut hari itu adalah hari Sabat, ya. Mereka menantikan kedatangan Roh Kudus ketika itu. Sampai itu saya katakan tidak ada perintah Yesus makan babi, tapi buktinya orang Kristen gimana? Begitu, Bang. Ya. Tidak ada perintah. Ini sekarang saya tanya, tata cara ya, cara-cara beribadah Yesus yang ajarkan kepada Abang itu gimana? Coba Abang paparkan. Abang katakan bagaimana itu, Abang ungkapkan bagaimana itu, Abang ucapkan bagaimana itu tata cara beribadah Yesus yang diajarkan oleh Yesus. Oh, dari orang yang menganutnya, dari pahaman mereka. Padahal tiada ajaran dalam Alkitab, mereka tidak memahami isi Alkitab bagaimana. Aduh Bang, mengasihi Tuhan itu berarti ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Begitu, itu mengasihi Tuhan. Mengasihi manusia itu seperti apa yang Yesus katakan ya. Jangan hina, bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, tapi yang keluar. Contoh ucapan hinaan, itu mengasihi manusia. Jangan pernah menghina manusia. Begitu, di depan Tuhan itu manusia sama, miskin kaya sama, begitu kan Bang? Coba Abang baca ya surat-surat Paulus itu biar Abang tahu surat-suratnya Paulus itu. Apakah dia menghina atau tidak? Apakah dia mengutuk manusia atau tidak? Coba Abang baca. Siapa yang tersesat? Yang beribadah pada hari Sabat ataupun beribadah hari Jumat. Nah, itulah kesesatan kamu. Jadi tata cara ibadahnya Yesus itu gimana yang Yesus ajarkan? Coba Abang katakan, ucapkan bagaimana itu tata cara ibadahnya Yesus. Iya, betul.
Itu betul. Tapi dalam perbahasan, di dalam ayat itu bukan soal haram halalnya, tetapi murid-muridnya tidak membasuh tangan. Dan hidangan mereka pada masa itu adalah bukan makanan haram. Atau ibadah pada hari Minggu. Ingat ada 3 hari ini bang. Jangan cuma sebut Jumat, Sabtu, Ahad ya. Jangan abang cuma sebut Jumat, Sabtu. Nah, jangan itu Ahad lagi bang. Sebut Ahad lagi. Biar semua tahu. Tata dia beribadah pada hari Sabat. Dia memuji Tuhan ya pada hari Sabat. Kita tidak bahas Ahad. Kita bahas Sabtu dan Jumat saja ya. Iya, saya paham itu soal kebersihan. Saya paham bang ya. Tapi bagaimana sampai umat-umat Kristen ini makan babi? Begitu, ha? Kata mereka itu karena hukum Taurat telah dihilangkan, telah dihapus dengan matinya Yesus di kayu salib. Seperti apa yang dikatakan Paulus. Berarti Paulus telah melanggar apa ketetapan Allah, begitu kan? Jadi abang ini mau ikut Paulus atau mau ikut Yesus atau mau ikut siapa nih bang? Dan tata cara ibadahnya Yesus itu gimana? Cara memujinya itu gimana bang? Apakah dengan nyanyi-nyanyi atau gimana bang? Soalnya yang saya baca Bible itu ya Yesus cara ibadahnya itu murid-muridnya di belakang lalu dia maju selangkah begitu. Itu lalu dia sujud. Itu tata cara ibadah. Nah, cara pengajarannya Yesus itu di sinagog membaca kitab suci. Nah, mungkin itu Taurat atau apa, tapi dia membaca mengajarkan itu. Bagaimana itu? Begitu, Bang. Itu yang saya baca menurut Bible. Tapi kalau puji-pujian itu gimana tuh, Bang? Coba Abang, apakah dengan nyanyi-nyanyi atau gimana, Bang? Kalau soal nyanyi-nyanyi itu ya Daud, Salomo, itu mungkin. Tapi ini kan kita bercerita tentang Tuhan Abang, apa yang diajarkan Tuhan Abang, begitu kan? Bukan Daud. Begini Agas, bukan Paulus melanggar, Paulus pun tidak pernah makan babi. Cuma kamu tahu, yang menjadi umat Kristen itu ada orang Yahudi, ada non-Yahudi, ada orang Israel, ada non-Israel. Yahudi dan Israel itu tidak makan babi dari zaman dahulu kala, dari zaman Musa sampai sekarang tidak makan babi itu. Tapi orang Kristen yang berasal non-Yahudi itu misalnya dari daerah mana lah yang budayanya makan babi, ya di Arab sana juga ada itu yang bukan orang Yahudi makan babi. Ya dibuatlah alasan-alasan sedemikian rupa ya supaya mereka tetap makan babi. Bukan mereka tidak baca Alkitab itu, tapi alasan sedemikian rupa dibuat supaya babi itu jangan hilang, begitu kawan. Aduh bang, tidak bisa begitu bang ya. Kristen sini ada 2, satu Ahad, satu Sabtu, satu Ahad. Bagaimana abang tidak bahas Ahad, hanya bahas Jumat dan Sabtu? Ini berarti Ahad itu tidak benar, karena yang dibahas ini hanya 2, berarti Ahad itu tidak benar, begitu menurut abang. Kalau Jumat membahas Jumat, Alkitab tidak bisa karena tidak ada kegiatan atau keistimewaan Jumat. Tapi masalah hari Minggu dan Sabtu itu ada pernah terjadi peristiwa di situ, maka itu bisa dibahas berdasarkan Alkitab. Tapi malah masalah Jumat tidak bisa dibahas karena tidak ada peristiwa penting yang pernah terjadi di hari Jumat. Bukankah kita bahas Sabat dan Jumat saja? Kan? Saya tidak bahas Ahad, sebab yang kita bahas adalah Jumat dan Sabtu. Ya, selamat datang Pak Lamsen, selamat datang kembali Pak Lamsen. Aduh, ini dengar suara Pak Lamsen ini adem, jiwa adem. Jadi berarti Pak Lamsen ini yang orang-orang Kristen di Indonesia ini terbagi 2. Satu Kristen negara, satu Kristen Yahudi, begitu menurut Pak Lamsen. Dan kenapa perintah Bible itu ini 10 hukum itu mereka langgar Pak Lamsen? Ya, Kristen non Yahudi ini, yang bukan Kristen Yahudi ini, itu kenapa mereka langgar? Dan kalau Pak Lamsen itu adalah Kristen Yahudi ini, kalau lah
Kalau Pak Lamsen Kristen Yahudi, kenapa sunat tidak dilakukan? Soalnya orang Yahudi itu sunat, Pak Lamsen. Aduh, maaf Pak Lamsen. Apakah Jumat tidak terjadi sesuatu kepada Yesus? Coba Pak Lamsen baca dulu ya. Ya, saat Yesus disalib itu hari apa, Pak Lamsen? Maaf lagi ya. Itu bukankah hal yang mengembarkan, menggemparkan, Pak Lamsen? Karena itu menurut pemahaman Kristen, saat itulah penebusan dosa, ya, penebusan dosa manusia itu saat itu. Masa tidak ada apa-apanya hari Jumat itu, Pak Lamsen? Maaf lagi ya. Sampai ini ada disebut Jumat Agung itu, Pak Lamsen. Coba Pak Lamsen ya, Pak Lamsen ingin tahu ya Jumat Agung itu. Jangan dirubah-rubah pernyataan saya. Saya tidak katakan di Indonesia. Seluruh dunia itu terbagi dua Kristen itu. Ada Kristen yang benar, Kristen yang salah terhadap ajaran Alkitab. Terbagi dua, ya. Bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Jadi umat manusia juga terbagi dua. Ada yang bakal masuk surga, ada yang masuk neraka. Ada umat Tuhan, ada non umat Tuhan, terbagi dua. Ya. Jadi jangan dirubah-rubah pernyataan saya. Jangan tanya kenapa ada orang Kristen makan babi. Ya banyak alasan. Seharusnya kamu tanya dulu, kenapa Adam dan Hawa tidak mau menuruti perintah Tuhan? Itu sama, itu sifatnya Adam dan Hawa sama dengan sifat manusia sekarang itu. Sifat menolak, sifat melanggar. Oh, berarti Ahad itu salah begitu menurut Anda? Ya, hari Minggu itu salah. Orang beribadah pada hari Minggu itu salah. Soalnya begini, Bang, ya. Di dalam Bible tertulis Jumat Agung atau gimana tuh, Bang? Oke, jadi Kristen terbagi dua ya. Di setiap negara itu terbagi dua. Di semua negara lah, di bumi ini, di dunia ini. Tapi di atas kan Pak Lamsen mengatakan Kristen Yahudi. Kalau namanya Kristen Yahudi berarti harus sunat. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, Pak Lamsen. Begitu maksud saya. Di Alkitab tidak ada disebut Jumat Agung, tidak ada. Cuma kebetulan Yesus itu mati di hari Jumat. Maka orang-orang sebut Jumat Agung. Itu hanya pernyataan manusia saja. Tidak ada di Alkitab dikatakan buatlah hari Jumat itu menjadi Jumat Agung, tidak. Kebetulan Yesus mati hari Jumat. Makanya orang-orang menyebut Jumat itu Jumat Agung. Betul Bang. Jadi enak dialog sama orang Advent itu enak, Bang, jujur enak. Enak dialog sama orang Advent, diskusi enak. Oke, Pak Lamsen. Tapi kan hari Jumat itu kejadian yang sangat besar juga, Pak Lamsen. Ya, karena hari Jumat itu adalah kematian Yesus, penebusan dosa itu saat itu, Bang, Pak Lamsen. Jadi kalau Pak Lamsen mengatakan Jumat itu tidak ada apa-apanya, ya, bagaimana ya Pak Lamsen? Dalam Bible itu nyata-nyata tertulis Yesus mati untuk menebus dosa. Nah, mati untuk menebus dosa. Kalau bangkit itu tidak bilang bangkit untuk menebus dosa, tapi bangkit untuk naik. Begitu kan? Itu dalam Bible, bukan dalam Al-Quran. Dalam Bible yang tertulis begitu. Yesus mati untuk menebus dosa. Kapan dia mati? Hari Jumat. Begitu. Nah, pada saat dia bangkit itu ya itu untuk naik. Yang saya heran nih hari Sabat ini. Hari Sabat itu kan perjanjian Allah dengan ini kekal, perjanjian kekal ya. Pokoknya hukum lah. Begitu kan termasuk 10 hukum. Kuduskanlah hari Sabat. Yang herannya itu disuruh kuduskan hari Sabat untuk orang Kristen, tapi mereka melakukan pada hari Minggu. Itu yang saya heran, Pak Lamsen, jujur. Dan itu hukuman apa yang akan mereka dapat? Yang makan babi, yang tidak kuduskan hari Sabat, itu hukuman apa yang akan dapat itu, Pak Lamsen? Iya, tapi kan tidak ada perintah untuk mengagungkan Jumat. Tidak ada perintah. Yang diperintahkan ingat dan kuduskan hari Sabat. Karena 6 hari Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menyucikan hari Sabat itu. Bukan hari Jumat. Tidak ada perintah untuk mengagungkan hari Jumat, tidak ada. Karena Alkitab mengatakan jangan merubah-rubah. Begitu kawan. Ya, begitu juga hari Minggu. Tidak ada perintah untuk kuduskan hari Minggu, Pak Lamsen. Ya, begitu Pak Lamsen.
Dan jika betul-betul Pak Lamsen ini adalah Kristen apa nih, ini Yahudi, ya pasti Pak Lamsen sunat begitu Pak Lamsen. Itu kalau betul Pak Lamsen, kalau Pak Lamsen ngaku Kristen Yahudi. Jadi Tuhan menciptakan langit 6 hari. Hari ketujuh Tuhan beristirahat. Kuduskanlah hari Sabat. Dan Tuhan lihat semua hari itu baik, ya. Apa yang Tuhan ciptakan itu baik. Tuhan katakan juga semua hari itu baik. Tapi yang istimewa adalah hari Sabat. Kami umat Islam beribadah dari hari Senin sampai hari Minggu, berarti termasuk hari Sabat. Begitu Pak Lamsen, ya. Nah, dan satu hari 5 kali, bukan hanya satu kali, 5 kali dalam sehari itu Pak Lamsen. Biar Pak Lamsen lebih mengerti begitu Pak Lamsen, ya. Nah, yang saya tanya nih, orang yang melanggar hari Sabat itu hukumannya apa? Aduh, di Alkitab itu tidak diperintahkan 10 perintah Tuhan, tidak ada perintah sunat itu. Itu adalah tradisi Yahudi. Mulai dari Abraham untuk menyatakan bahwa tanda-tanda keturunan Abraham adalah yang disunat, yang bisa masuk ke tanah Kanan, tanah perjanjian yang dijanjikan pada Abraham. Jadi kalau ada orang masuk di keluarga Abraham tidak disunat, dibunuh. Karena itu bukan keturunan Abraham, termasuk keturunan Abraham. Jadi yang masuk keluarga Abraham adalah yang disunat secara fisik, ya. Saya kan bukan keturunan Abraham secara fisik. Saya orang kafir dari luar masuk menjadi umat Tuhan. Itu tradisi. Jadi masalah tradisi dan adat istiadat itu tidak dipentingkan di dalam ajaran Yesus Kristus. Yesus itu tidak mementingkan itu. Makanya Yesus tidak pernah memerintahkan kamu harus sunat. Tidak ada. Tidak ada itu. Memang walaupun Yesus disunat karena dia kebetulan lahir di orang Yahudi yang punya tradisi sunat. Begitu kawan. Bukan begitu kawan. Aduh, bukan begitu. Yang diberkati Tuhan dan disucikan Tuhan adalah hanya hari Sabtu. Karena itu kebetulan selesainya Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Memang hari itu semua sama-sama baik. Tapi yang istimewa, yang penutup penciptaan itu kan hari Sabtu, hari Sabat. Begitu. Jadi itulah yang diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Semua baik, tapi Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak diberkati dan tidak dikuduskan oleh Tuhan. Contoh beginilah. Oh, nanti terlalu mendalam, nanti kamu tidak paham lagi. Nanti makin menjauh. Sudah cukup ini aja. Hanya hari Sabtu yang Tuhan tentukan diberkati dan dikuduskan dan diperingati. Untuk apa? Ini dugaan saya, supaya kita juga mengakui bahwa Tuhan itu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu selama 6 hari. Mengakui kuasa Tuhan pencipta. Itu maksudnya itu. Ya, terima kasih. Semoga kamu mengerti. Aduh, maaf Pak Lamsen. Ya, kalau yang saya baca ini Pak Lamsen. Ya, itu bukan tradisi, itu perjanjian kekal Allah dengan Abraham Pak Lamsen. Maaf lagi Pak Lamsen. Ya, itu bukan tradisi. Dan Allah berkata, siapapun yang ada di rumahmu, berarti siapapun orang asing atau apapun itu ya harus disunat, begitu Pak Lamsen, ya. Orang Yahudi juga tidak semua itu memang ini keturunannya Abraham Pak Lamsen. Ingat, tidak semua keturunan Abraham. Itu sudah ada campuran-campuran begitu Pak Lamsen. Ada dari kampung lain yang masuk, ya. Seperti apa yang Petrus bermimpi begitu kan. Petrus bermimpi itu yang daging dari binatang dari langit jatuh ke bawah tuh, ya, turun. Di situ kan berarti bukan hanya keturunan Abraham itu yang masuk begitu Pak Lamsen, ya, tapi campuran-campuran. Tapi setelah masuk harus disunat. Begitu. Kalau mau jadi ikuti milanya Abraham, ya disunat. Yesus saja disunat, begitu Pak Lamsen. Ya, maaf. Tapi yang saya tanya ini, kalau orang yang melanggar hari Sabat itu hukumannya apa Pak Lamsen? Kalau soal perintah Pak Lamsen, maaf ini soal perintah Yesus, ya. Ya, Yesus juga tidak menyuruh beribadah pada hari Sabat. Itu hanya tertulis dalam 10 hukum. Itu kalau soal perintah Pak Lamsen, maaf. Yesus tidak menyuruh jangan makan babi. Ini kalau soal perintah Pak Lamsen. Ya, Yesus tidak menyuruh untuk menyembah Dia. Ini kalau soal perintah, ya, soal ucapan Yesus. Maaf lagi Pak Lamsen. Oke Pak Lamsen, hanya hari Sabat yang Tuhan tentukan, ya. Kami umat Islam juga beribadah pada hari Sabat, ya.
Sekarang bertanya, orang yang melanggar hari Sabat hukumannya apa? Orang yang makan babi hukumannya apa? Sisa Pak Lamsen paparkan aja. Itu kan untuk Abraham, itu menjadi tradisi, jadi adat istiadat. Tradisi itu kan karena kebiasaan, sudah biasa bagi Abraham, sudah menjadi tradisi yang kekal. Kekalnya maksudnya untuk selama-lamanya bagi orang-orang keturunan Abraham sampai sekarang, ya tidak masalah. Bukan untuk saya. Kalau memang itu penting, sudah dicantumkan dalam 10 perintah Tuhan itu. Atau jadi 11, kalau itu penting. Bukan begitulah, Agas ya. Kamu dulu namanya siapa sih? Lupa saya. Kok jadi si Agas nama kamu? Kamaludin dulu kamu kan? Entah siapa. Jadi lupa saya. Suka-suka ganti nama sih. Jadi, inti ajaran Alkitab itu adalah sifat Tuhan itu ya 10 itu. 10 perintah Tuhan itulah sifat Tuhan. Dan itulah yang dicontohkan Yesus datang ke dunia ini. Begitu. Bukan sunat, bukan apa tuh alat kelamin. Tuhan tidak mementingkan alat kelamin. Tidak penting bagi dia untuk tidak ada pengaruhnya untuk keselamatan manusia. Aduh, saya nggak tahu itu kenapa Islam pikirannya ke alat kelamin terus ya, heran saya. Ya. Sedangkan Muhammad sendiri tidak memerintahkan sunat. Di Al-Quran pun tidak ada perintah sunat. Itu makanya, itu tandanya bahwa sunat itu tidak penting. Tidak penting itu. Tidak ada kata-kata kalau tidak sunat tidak masuk surga. Tidak ada itu. Jangan terlalu penting. Islam ini pikirannya terlalu cetek. Terlalu sempit pikirannya. Harus baca dengan baiklah. Jangan pemikiran terlalu cetek, terlalu pikiran kelamin terus. Bukan karena kelamin orang masuk surga. Di surga itu tidak ada masalah kelamin. Tidak ada urusan kelamin di surga. Maaf Pak Lamsen, kalau Nabi Muhammad itu mengikuti Ibrahim, ya Ibrahim sunat, Nabi Muhammad juga sunat, dan Nabi Muhammad Allah bukan Nabi Muhammad, Allah memerintahkan untuk mengikuti milanya Ibrahim. Itu mila itu Pak Lamsen termasuk sunat ya, itu milanya Ibrahim. Sembah Tuhan hanya satu-satunya itu. Pak Lamsen singgung soal 10 hukum. Maaf Pak Lamsen, kalau bercerita sunat betul tidak ada di dalam 10 hukum. Ya, menyembah Yesus juga tidak ada di dalam 10 hukum. Untuk menyembah Yesus ya Pak Lamsen itu tidak ada dalam 10 hukum. Ini kalau bercerita soal 10 hukum Pak Lamsen. Ya, dalam 10 hukum itu kan yang ada itu hanya hukum Taurat ya, hukum rajam, itu dihilangkan, begitu kan? Karena sudah ada kasihilah sesamamu, begitu. Kasih Tuhan alamu. Itu empat itu termasuk hari Sabat, itu kuduskanlah hari Sabat ya. Makan babi ya, makan babi itu kan apakah ada dalam 10 hukum atau tidak Pak Lamsen? Sekarang saya tanya Pak Lamsen. Ini cuma tanya Pak Lamsen ya. Begini kawan, bukan salah perintah ya. Di imamati itu orang bangsa Israel dalam perjalanan kan perlu kesehatan. Dipelajari dalam ilmu kesehatan atau ajaran Alkitab, daging itu tidak bagus, bukan untuk makanan manusia ya. Coba bayangkan, makanan utama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebelum manusia berdosa adalah sayur-sayuran dan buah-buahan, biji-bijian. Tapi setelah manusia berdosa dan waktu manusia mau naik ke atas perahu Nuh itu, tidak mungkin lagi makan sayur-sayuran, biji-bijian. Tidak ada tumbuh lagi sayur-sayuran, biji-bijian di atas kapal, di atas batra. Maka Tuhan mengizinkan binatang-binatang yang boleh dimakan, itu pun dipilih. Sebabnya itu 7 makanan yang boleh dimakan, binatang yang boleh dimakan dinaikkan ke atas perahu atau bahtera, 7 pasang, dan 1 pasang yang tidak boleh dimakan. Kenapa dia taruh 7 pasang? Supaya ada makanan Nuh di atas bahtera itu, binatang itu. Itu hanya makanan sementara. Tapi setelah air bah surut, ya manusia Nuh keterusan. Keenakan makan binatang, dimakan terus. Lama-lama binatang yang haram pun dimakan, cacing pun dimakan, tikus pun dimakan. Itulah serakahnya manusia. Tidak ada rem, tidak mengingat perintah dan aturan Tuhan. Padahal sudah diajari, makan ini yang boleh kamu makan, ini tidak boleh kamu makan. Dibatasin karena makan daging itu bukan tidak pas untuk dikonsumsi oleh manusia. Tapi karena enak keterusan. Begitu.
Jadi kalau kita merusak tubuh kita, itu namanya membunuh. Merusak dengan melanggar hukum kesehatan, itu namanya membunuh. Seboleh-bolehnya kita menjaga kesehatan kita. Kan ada salah satu perintah Tuhan, jangan membunuh. Membunuh itu luas artinya. Minum racun itu membunuh. Makan makanan tidak sehat itu membunuh. Minum kopi itu membunuh. Minum bir juga itu nama membunuh. Membunuh secara pelan-pelan. Itu pembahasan kita begitu ya. Jadi memang tidak diperintahkan jangan makan babi oleh Yesus, tidak. Itu hukum kesehatan. Hukum kesehatan kalau dilanggar dosa juga, karena itu termasuk membunuh, melanggar hukum kesehatan. Kira-kira begitulah, kawan. Orang makan babi itu tidak dilarang di 10 perintah Tuhan, tapi jangan membunuh. Membunuh artinya hukumnya sama, tidak masuk surga. Diperjelas lagi di kitab Yesaya itu. Orang memakan makanan haram itu tidak masuk surga. Membunuh tidak masuk surga. Berzina tidak masuk surga. Sama hukumnya semua. Melanggar hukum hari Sabat tidak masuk surga. Sama hukumnya. Tidak ada besar kecil. Sama hukumnya itu. Iya, maaf Pak Lamsen. Soalnya di atas kan Pak Lamsen mengatakan soal tidak tertulis di dalam 10 hukum. Begitu kan? Nah, soal Jumat itu. Nah, lalu saya pun berkata, kalau soal tertulis ya tidak ada juga ya. Tertulis yang Yesus mengatakan ini babi itu haram atau apa-apa itu ya begitu. Maksud saya begitu Pak Lamsen ya. Sekarang Pak Lamsen singgung soal Nuh ya. Soal Nuh karena ini apa nih di dalam apa tuh hanya makan sayur-sayuran, biji-bijian begitu. Kenapa Pak Lamsen tidak jadi Advent apa aja Pak Lamsen ya, Advent pembaharuan itu Pak Lamsen. Ya Advent yang baru itu. Ya ini oh itu apakah orang-orang Kristen yang di luar dari Pak Lamsen ini ya, itu tuh mereka tahu hukuman-hukuman itu atau tidak sehingga mereka langgar itu Pak Lamsen. Ya, soalnya betul kalau Pak Lamsen berkata begitu, berarti itu betul ya, karena tertulis dalam 10 hukum. Berarti waktu ini apa nih, waktu zamannya Daud itu, waktu berperang itu salah juga ya, membunuh orang begitu. Itu berarti neraka juga tuh ya, tidak masuk surga mereka itu. Ya, coba Pak Lamsen baca kitab Pak Lamsen di Perjanjian Lama, itu berarti salah tuh ya, soal membunuh itu Pak Lamsen. Maaf Pak Lamsen, ya saya pamit dulu Pak Lamsen ya. Di sini sudah saatnya menghadap kepada Tuhannya Yesus Pak Lamsen. Jadi saya pamit dulu ya Pak Lamsen. Sudah maghrib ini Pak Lamsen di sini. Saya tidak tahu itu, mereka tahu atau tidak tahu, jangan tanya itu kepada saya. Sama dengan Adam dan Hawa waktu memakan buah pohon larangan itu. Apakah mereka tidak tahu akan mati atau tidak? Kan sudah diingatkan oleh Tuhan, jangan makan buah pohon itu, kamu akan mati. Berarti mereka tahu. Tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan, percaya kepada tipuan iblis, tipuan setan. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu ya. Jawab, carilah dan tanyalah bagaimana supaya kamu bisa masuk surga. Itu sajalah. Jangan mencari-cari yang tidak berarti dan tidak bermanfaat. Jadi mari kita pelajari Alkitab supaya kita tahu apakah kita masuk surga atau tidak menurut Alkitab. Kalau tidak, ajarkan saya Al-Qur'anmu. Apakah saya bisa masuk surga atau tidak? Itu yang betul. Jangan menyelidik yang tidak bermanfaat. Walaupun kita debat atau soal-soal ini, tapi hendaknya bermanfaat untuk memastikan kita itu boleh masuk surga atau tidak. Itu yang penting. Iya, boleh menghadap tapi jangan bilang Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus siapa? Ya, kamu salah itu. Jangan gunakan Tuhan Yesus yang di Alkitab. Tapi kalau Tuhan Yesus di Al-Quran boleh. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang di Alkitab atau Tuhan Yesus yang di Al-Quranmu? Harus jelas, ya. Tuhannya Yesus yang di Al-Quran adalah Allah SWT, menghadap Allah SWT. Jadi kabur sekarang gara-gara Muhammad yang salah, tidak tahu mana yang nama yang benar ini. Jadi kamu jadi keliru terus. Saya juga dikeliru, tidak tahu yang mana Yesus yang mana ini. Yesus Alkitab kah? Yesus Al-Quran kah? Ya, coba ulangi dulu kalau mau. Ulangi dulu dong.